Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah dari Mas Wira, Restu Wira Atmaja, Dendam Surti. Kisah kelam si kembang desa berdasarkan kisah nyata. Sebelum kita masuk ke kisahnya, langkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia singkatnya. Kejadian ini bermula dari suatu tempat yang terkenal akan keangkerannya di daerah Jawa Barat. Ada satu jalan antar desa yang infrastrukturnya belum memadai dan letaknya membelah kebun serta sawah. Konon katanya, ketika pembangunan jalan tersebut, banyak warga yang menemukan tulang belulang manusia yang konon korban pembunuhan PKI. Surti hidup pada masa itu bersama dengan suaminya, sebut saja Ujang. Mereka membangun sebuah keluarga yang penuh dengan keromantisan. Setiap Kang Ujang mau ke sawah, Surti selalu membawakan makanan kesukaannya, yaitu ubi rebus dan kopi hitam. Surti selalu memandangi suaminya, Kang Ujang, dari gubuk sawah. Dia ingin sekali mempunyai anak untuk dijadikan temannya. Namun, keinginan itu belum terwujud. Hingga akhirnya, Surti mengeluh kepada suaminya, Kang Ujang. Nah Surti jadi sesamil atuh, tanya Surti sambil memijati punggung suaminya. Kang Ujang tidak menggubris pertanyaan itu, karena kiranya sudah bosan. Mana hanjen cicingan? Tanya Surti dengan menampakkan muka kesalnya. Neneng, kan urusan dapat keturunan atau tidak sudah jadi ketentuan Tuhan. Gak usah ragu atuh, jawab Kang Ujang. Bukan ragu Akang, Neng teh nanya, kenapa gitu kita sulit dapat keturunan? Surti menambahkan logat manjanya. Kang Ujang tahu jika dalam keadaan seperti ini, Surti minta digendong hingga menuju rumah. Kemudian Kang Ujang berdiri dan melepaskan kedua tangan Surti dari punggungnya. Neng Surti, suatu saat nanti kita pasti punya keturunan kok, pasrahkan saja. Hayu atuh pulang, rayu Kang Ujang. Daiman Surti membuat Kang Ujang makin cinta karena lesung pipinya terlihat sangat cantik. Jika Surti berdehem, hayu, Kang Ujang menarik tangan Surti dan menggendong paksa tubuh Surti. Surti kegirangan dan tertawa bahagia. Dia beruntung mendapatkan seorang suami yang bisa menenangkan hatinya ketika sedang dalam keadaan kalut. Akang, jangan cepet-cepet, nanti jatuh. Akang udah teriak Surti sambil tertawa. Akang mau buat Neng ketawa terus. Pegangan yang kuat ya Neng, pinta Kang Ujang. Setiap hari, Kang Ujang selalu membuat Surti tertawa. Hal itu dimaksudkan untuk menyembunyikan sesuatu, bahwa sebenarnya Surti itu mandul. Kang Ujang tidak ingin membuat Surti sedih karena Surti mandul atau tidak bisa hamil. Hal itulah yang akan membuat Kang Ujang menjadi sedih. Setiap pagi hari, Surti selalu pergi ke pasar untuk membeli sayur mayur. Jalan yang dilewatinya merupakan jalanan yang membelah sawah. Setiap Surti melewati jalan itu, dia seperti sedang dipantau oleh sesuatu. Dia mempercepat langkahnya sambil memandangi kanan kiri jalanan. Hatinya was-was. Pikirannya memunculkan ketakutan yang luar biasa. Yang ditakutkannya kali ini adalah, apakah orang-orang PKI masih berkeliaran di desanya? Surti terus mempercepat langkahnya. Tubuhnya ringan sekali
ketika berada dalam ketakutan. Hanya saja pikirannya agak kacau. Surti menabrak seorang pria dengan perawakan agak tinggi, namun berbadan sedang. Rambutnya ikal dan ditutupi oleh sanggul berwarna hitam. "Mbak, kenapa?" tanya pria itu. Enggak apa-apa." "Mbak mau kemana?" "Saya mau ke pasar, tapi ada beberapa orang yang mengikuti saya. Bolehkah saya antar?" Boleh." Surti terselamatkan oleh pria yang kemungkinan berasal dari Jawa Timur itu. Surti merasa aneh. Mengapa pria ini bisa berada di jalanan sepi itu? Surti menjaga jarak dari pria yang bernama Joko itu. "Kenalkan, saya Joko." "Saya Surti." "Suami Mbak mana?" "Sedang bekerja." "Setiap hari melewati jalanan itu?" tanya Joko. "Iya." "Kenapa emangnya?" "Oh, nggak apa-apa. Nggak takut emang?" Surti ingin menjawab serius, namun dia tidak bisa membayangkan pria itu sebenarnya. "Takut sih." Lalu pria itu tidak menjawab. Tugasnya untuk mengantarkan Surti telah usai. Surti masih terpikirkan dalam hati, siapakah Joko itu sebenarnya? Bukannya dia bukan warga asli sini? Oh, mungkin saja dia merupakan seorang pendatang. Surti mencoba untuk berpikir positif. Suasana di pasar berbeda seperti biasanya. Terdengar bisikan-bisikan serta suara riuh yang sangat kecil nadanya. Berita seperti ini mungkin bukan sebuah berita kecil lagi, tapi seperti berita besar dan menakutkan. Surti mencoba untuk menguping beberapa ibu-ibu yang sedang membicarakan tentang desas-desus yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini. Nah hanya, PKI nembe-nembe iya muncul deui. Sepertinya kedua pembeli itu sedang membahas kemunculan PKI yang membuat resah warga. "Abdi henteu terang bisa wae bakal turun gunung," jawab emaknya. "Ish, upami anjeun nyarios." Dalam pikiran Surti, dia hanya tahu bahwa PKI pernah memporak-porandakan kampungnya dulu. Kini, mereka kembali lagi. Si Surti, kamu tahu kalau PKI lagi turun gunung?" tanya pedagang. "Henteu, Surti mah di rumah aja, jagain Kang Ujang," jawab Surti. Iya bener, jagain atuh," kata pedagang tersebut. "Mangga Bu, Surti duluan ya." Surti kemudian kembali ke rumah. Dia ingat betul bahwa yang dibicarakan oleh ibu-ibu itu adalah mengenai sekelompok PKI yang sedang turun gunung. Pikiran Surti mulai terhubung akan masa lalu yang pahit dan menyedihkan. Saat itu, dia masih kecil dan melihat banyak sekali warga yang disiksa, dibakar rumahnya. Masa lalu yang seram kini terekspos dalam kehidupannya yang sudah dewasa. Nalurinya berkata, mungkin PKI masih terus merongrong desa. Surti kemudian melewati tempat itu lagi. Sekarang, langkahnya agak diperlambat karena dia penasaran dengan tempat itu. Tubuhnya seakan memaksa untuk melihat dari dekat apa yang ada di dalam sana. Mengapa tempat itu sangat gelap? Dahinya mulai mengeluarkan keringat. Nafasnya agak berat sekarang. Seperti biasa, Surti merasakan hawa membunuh yang kuat yang berada dalam tempat ini. Surti mulai merendahkan tubuhnya. Dia menengok kanan kiri jalanan untuk mengecek apakah ada orang yang membuntutinya. Sayur mayur yang dibawanya dia letakkan di samping bebatuan yang mirip seperti kolam. Kakinya mulai merings kaju ke arah lubang gelap itu. Kedua tangannya memegangi dinding di sampingnya. Dia takut jika nanti terpleset dan terjatuh di dalamnya. Satu demi satu, Surti mulai menurunkan kakinya. Sekitar 6 anak tangga. Dia harus mencoba tegarkan pendaratan kakinya. Baru satu kaki dia turunkan. Surti mencium aroma tidak sedap dari dalam tempat itu. Seperti bau bangkai, namun jaraknya agak jauh. Hanya saja dia juga mendapati suara tikus dari dalam sana. Surti mencoba untuk tenang. Apa mungkin tempat ini hanyalah tempat pembuangan sampah? Atau tempat persembunyian para pejuang dulu
dalam menghadapi para penjajah. Sejak lama tempat itu tak pernah ditengok, bahkan ketika dirinya masih kecil, tempat itu sudah ada. Giliran kaki selanjutnya untuk diturunkan. Namun dia belum siap, seperti ada sekelebat orang berlari dari arah belakangnya dengan cepat. Surti menengok ke arah belakang. Apakah tempat ini berhantu atau bagaimana? Ketika kaki selanjutnya ingin diturunkan, pundaknya ditepuk oleh seseorang dari belakang. "Saha eta?" teriak Surti sambil menghadap ke arah belakang dengan terkejut. Mbak Surti lagi ngapain? Ternyata orang yang menepuk pundaknya adalah si Joko. Mengapa Joko berada di tempat ini? Joko, kunaon, tanya Surti. Duh, seharusnya saya yang tanya ke Mbak Surti. Kenapa datang ke tempat ini? Tanya balik Joko. Tadi, aku melihat ada ular masuk sini, tapi kayaknya udah hilang. Surti mencoba untuk membuat alasan. Ular? Benarkah? Saya baru tahu kalau di dalam sini ada ular. Biasanya jika di dalamnya ada ular, kemungkinan tempat ini adalah sarang mereka. Surti kaget mendengar hal itu. Dia langsung mengangkat kedua kakinya dan berdiri tegak. Kenapa, Mbak? Tanya Joko. Mas bilang di dalam sini ada sarang ular. Mas tahu dari mana? Loh, kan Mbak bilang sendiri ada ular masuk sini. Ular itu kan menyukai tempat yang lembab, apalagi tempat yang gelap dan tidak terjamah oleh manusia. Jenis ular ini seperti ular pohon, namun bisa juga kobra. Surti makin mati kutu. Dia seperti tak sanggup lagi berbohong terhadap orang logis. Orang yang berbohong terhadap orang yang memiliki sifat kelogisan dalam berpikir itu membuat kebohongan akan terjebak dalam kebohongannya itu sendiri. Loh, Mbak Surti kok diam aja? Saya mau pulang dulu. Surti tak ingin berbicara lebih banyak lagi kepada Joko. Dia hanya menjaga jarak. Siapa tahu ada fitnah yang mencoba untuk menjatuhkannya. Sesampainya Surti di rumah, dia mulai menyiapkan makan siang untuk suaminya. Hari ini agak telat mengantarkannya karena beberapa kendala. Mungkin juga Kang Ujang agak heran, mengapa Surti telat menyiapkan makan siangnya. Setelah dirasa telah siap, Surti pergi ke sawah untuk menemui suaminya. Dia mengantarkan rantang yang berisi makanan kesukaan sang suaminya. Kang Ujang sudah tertidur pulas di tengah gubuk sambil menutupi wajahnya dengan topi campingnya. Kang, dahar yuk. Kang Ujang terbangun. Mungkin suaranya sangat dikenali olehnya sehingga membuat dirinya terbangun dari tidur. Akang tadi nungguin Eneng? Tanya Surti. Kang Ujang pun menjawab. Eneng, tumben lama banget atuh. Ada apa emangnya? Akang udah lapar dari tadi. Kang Ujang membukakan satu persatu rantang yang telah berisi nasi dan lauk pauk. Tadi di pasar rame membahas tentang PKI turun gunung, Kang. Eneng teh jadi takut atuh. Apalagi Abah sama Uma pernah juga ngerasain kekejaman PKI. Ucap Surti. Tadi barusan? Iya, Kang. Alasan pertama Kang Ujang tidak terlalu menanggapinya adalah karena Surti mempunyai masa lalu yang kelam dengan kerusuhan PKI kala itu. Lelaki yang baik akan menghalau dan menghilangkan masa lalunya dengan tidak membicarakan masa lalu terlalu jauh. Jika pasangannya selalu mengungkit-ungkit masa lalu, biarkan dia terbuka dahulu. Sesudah itu, berikan pengarahan bahwa masa lalu tak perlu diingat, namun dijadikan pelajaran berharga agar tidak menyusahkan masa kini dan menghancurkan masa depan. Kang Ujang mempelajari ini dalam diri Surti yang sangat lemah dalam menanggapi masa suramnya. Surti hampir tidak bisa move on akan masa lalunya. Dia mencoba membalaskan dendam terhadap kejahatan PKI, namun apa daya, dia hanya bisa memendam dalam hati. Neng, kalau Eneng masih ingat kejadian itu, jadikan kejadian kemarin sebagai pembelajaran hari ini. Eneng gak boleh terjerumus lebih dalam lagi, karena itu bisa membuat Eneng selalu kepikiran. Ucap Kang Ujang.
Surti hanya bisa mengangguk sambil menekan keras kain tapihnya. Rasanya penderitaan itu belum juga disembuhkan, walau kehadiran suaminya sekalipun. Kang Ujang menghabiskan makanannya dengan cepat. Sepertinya dia ingin mencoba merayu Surti dengan sebuah ungkapan romantisnya. Eneng tahu nggak mengapa Akang mencintai Eneng untuk hari ini dan seterusnya? Tanya Kang Ujang. Kan Akang suami Eneng, jawab Surti. Betul, tapi ada tapinya Neng. Apa itu Kang? Kang Ujang memegangi kedua tangan Surti sambil menatap tajam-tajam Surti. Pipi Surti memerah, lesung imutnya mulai terlihat. Akang mencintai Eneng karena ada dua hal yang berbeda dari Eneng. Kedua hal itulah yang membuat hati Akang jatuh cinta pada Eneng. Akang gombal Kang Ujang tertawa kecil. Mood Surti menjadi positif ketika Kang Ujang tertawa lepas dari pekerjaannya yang cukup keras. Hal pertama yang Akang suka dari Eneng adalah sikap Eneng yang setia. Wanita bisa dilihat kesetiaannya dari cara dia memasakkan makanannya untuk pasangannya dan menyuguhinya dengan penuh cinta. Eneng punya itu. Surti seperti terbang ke angkasa. Senyum tipisnya membuat Ujang menambah gemas kepada Surti. Terus yang kedua teh apa Kang? Tanya Surti sambil tersenyum. Yang kedua, karena Eneng punya lesung pipi yang imut. Jujur, lesung pipi Eneng lebih indah dari lesung pipi manapun, rayu Ujang sambil mencubit pipi Surti. Keubuan yang hakiki tercipta dari obrolan kecil ini. Mereka berdua saling memiliki dan menghargai satu sama lain. Tak peduli siapa yang memiliki masa lalu yang suram, setidaknya masa kini akan mengubah pandangan dari masa lalu itu sendiri. Karena hari sudah mulai siang, Kang Ujang seperti biasa mengajak Surti untuk pulang. Surti tahu jika waktunya pulang, dia akan digendong oleh suaminya, Kang Ujang. Ayo Neng, sini naik, pinta Kang Ujang. Iya Kang, ucap Surti dengan malu-malu. Kang Ujang mencoba untuk meyakinkan diri kepada Surti bahwa suatu hari dia akan hamil. Bukan hanya waktu yang menentukan, tapi kepercayaannya terhadap Sang Maha Kuasa juga perlu ditekankan. Selama dalam perjalanan pulang, Kang Ujang menengok kanan kiri jalanan yang tertutupi pepohonan rimbun. Terdengar suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering. Sangat berisik dan berjumlah lebih dari 10 orang. Mana mungkin warga desa sini memasuki jalanan yang penuh dengan hewan buas itu. Sedikit demi sedikit suara itu menghilang dan mengarahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Eneng tadi dengar suara itu enggak? Tanya Kang Ujang. Henteu Kang, aya naon? Henteu, mungkin perasaan Akang aja Neng. Tapi hari-hari ini kok banyak kejanggalan ya di desa kita, ucap Kang Ujang. Bener atuh Kang, yang Eneng takutin apa yang dibicarakan ibu-ibu tadi di pasar beneran nyata. Kalau PKI sedang turun gunung, Eneng takut, ucap Surti. Hush, atuh pamali gak boleh ngomong sembarangan Neng. Kita gak boleh kemakan berita yang belum terbukti kebenarannya. Kang Ujang mencoba untuk menangkap penjelasan Surti. Jika benar PKI turun gunung, berarti untuk beberapa hari ke depan ada sebuah peristiwa. Peristiwa apapun yang berlabel atas nama PKI itu tidak akan mengubah pikirannya untuk membalaskan dendam yang pernah istrinya rasakan. Kang Ujang bersikukuh untuk menghadapi mereka dan mencoba untuk menghalaunya memasuki desanya dengan cara apapun itu. Sesampainya di rumah, Surti mencoba untuk mengganti pakaiannya. Kang Ujang sudah siap merebahkan diri di tempat tidur. Dan Surti, dia memakai gaun berwarna merah, sangat cantik dan tampak dewasa. Neng, ini beneran Eneng kan? Tanya Kang Ujang sempat kaget. Iya tuh Kang, ada apa emangnya? Tanya Surti. Eneng beneran cantik Akang teh pangling lihat Eneng, jawab Kang Ujang. Surti tersenyum melihat respon hangat dari suaminya. Tak bisa dibayangkan, dia selalu memujinya dan selalu mencintainya tanpa alasan.
Surti langsung memeluk suaminya dan menangis terseduh-seduh. Baru kali ini dia merasakan getaran cinta yang langsung mengenai hatinya. Surti, si kembang desa, benar-benar bahagia karena mendapati pemuda yang sabar dalam mencintai dirinya. "Eneng kenapa nangis?" tanya Kang Ujang. "Kang, Akang kenapa baik banget sama Eneng? Kenapa Akang cinta mati sama Eneng? Eneng teh bersyukur bisa hidup bersama-sama dengan Akang," ucap Surti. Kang Ujang tersenyum dengan kedua matanya yang berkaca-kaca. "Neng, Akang cinta Eneng kok. Eneng jangan sedih dan nangis terus ya. Kan ada Akang yang selalu jaga Eneng," ucap Kang Ujang. Tiada yang lebih diharapkan dari sebuah keluarga, terkecuali kasih sayang dan saling mencintai. Keluarga yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang adalah keluarga yang bisa saling melengkapi. Hari itu, Surti benar-benar menjadi wanita yang kuat. Dia percaya diri untuk tetap hidup karena ada sosok laki-laki yang mencintainya tanpa tapi, yaitu Kang Ujang. Keromantisan ini menambah kental ketika 1 bulan setelahnya Surti dikabarkan tengah hamil muda. "Kang, Neng hamil," ucap Surti. "Alhamdulillah Neng, bener kan? Tuhan itu tidak tidur dan maha adil," jelas Kang Ujang. Surti memegangi perutnya sambil membacakan doa pengantar kebaikan terhadap si jabang bayi. Kegiatan Surti juga terpaksa dikurangi untuk menjaga kesehatan si bayi. "Neng, jangan kerja berat-berat ya." "Enggak Akang, Eneng mah gak kerja berat kok. Akang kali yang kerja berat." Maksud Akang teh Eneng dikurangin dulu kerjaannya. Eneng gak usah ke pasar lagi, Akang aja yang ke pasar." "Ish Akang mah, mana bisa teh lalaki beli bahan masakan." "Iya mah tugas awewe atuh," jelas Surti. Tapi atuh Neng, Akang khawatir." "Khawatir naon atuh Kang?" Kang Ujang mendekati Surti dan memeluknya dengan mesra. "Eneng yang sehat-sehat ya. Akang gak mau Eneng kenapa-kenapa," ucap Kang Ujang. "Iya tuh Kang, Eneng bakal jaga diri kok," ucap Surti. Surti berpamitan kepada Kang Ujang untuk menuju pasar. Kang Ujang pun mengizinkannya. Namun ada sesuatu yang terbesit dalam pikiran Kang Ujang. Dia masih khawatir dengan Surti. Apalagi momen ini sangat ditunggu-tunggu olehnya, yaitu Surti berhasil hamil. Surti melewati jalanan yang sama, jalan alternatif tercepat untuk menuju pasar. Sebuah jalan di mana rimbunan pohon masih asri dan terdengar suara berisik para hewan liar di dalamnya. Langkahnya agak santai. Dia mencoba untuk tenang dan bersikap biasa saja. Namun dia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. "Ish, siapa sih yang ngikutin Eneng terus?" Surti menengok kanan kiri jalanan, belakang dan depan. Namun tidak ada satupun orang yang terlihat. "Masa iya culik? Amit-amit ah," ucap Surti sambil memegangi lehernya karena merinding. Surti berjalan kembali menuju pasar. Kini langkahnya agak cepat sedikit. Dia sudah tak tahan dengan keadaan seperti ini. Kesek-kesek. Suara langkah kaki yang menginjakan dedaunan kering membuat Surti berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah belakang secara perlahan. "Hai Surti," ucap pria berambut ikal dan berlogat Jawa itu. "Kakak kamu? Maaf mengganggu. Ada hal yang ingin aku sampaikan kepada kamu Surti," ucap lelaki yang bernama Joko itu. "Ah Joko, ngagetin aja, aku merinding tahu." Surti mulai kesal. "Maaf Surti, maaf. Tapi kamu jangan ke pasar sekarang. Keadaan pasar sudah bahaya beberapa setelah 1 bulan kemarin." Joko menjelaskan keadaan pasar saat ini. Dia meminta Surti untuk tidak pergi ke pasar untuk hari ini dan beberapa hari ke depan karena ada sesuatu yang tidak baik dari tempat itu. "Ish, kenapa tuh?" tanya Surti. "Pokoknya jangan aja," gertak Joko. "Ish, kenapa?" Surti mulai menanyakan hal itu. Ada apa sebenarnya dengan tingkah Joko? Mengapa dia melarang Surti untuk pergi ke pasar? "Surti, di tempat itu banyak mata-mata PKI. Kamu lebih baik nggak usah ke sana." "Terus Kang Ujang mau makan apa tuh kalau Surti nggak ke pasar?" Surti mulai tak tahan dengan sifat Joko yang agak beda. Dia seperti menekankan kepada Surti untuk tidak menuju pasar. Bukan itu.
Soalnya kamu kan kembang desa ini. Walaupun kamu sudah menikah, orang-orang masih menganggap kamu belum menikah. Aduh, kok gitu? Joko hanya terdiam. Sepertinya usahanya hanya sia-sia. Apakah pelarangan ini karena didasari oleh cinta atau hanya sekedar perasaan iba? Joko, Surti mah baik-baik aja kok. Soalnya Surti juga cuma sebentar ke pasarnya, ucap Surti. Tapi Sur, Joko, Surti pergi ya. Surti meninggalkan Joko dan melanjutkan perjalanannya kembali menuju pasar. Joko yang melihat keegoisan dalam diri Surti harus bisa menerima keputusannya. Namun apapun itu, Joko tetap mengawasinya dari kejauhan. Perlahan Surti mencerna perkataan Joko tadi. Apa benar ada mata-mata yang mengintai Surti? Mungkinkah kejadian 1 bulan yang lalu Surti telah dimata-matai oleh mereka? Surti memasuki pasar dengan menutupi mulutnya dengan kain merah. Dia mencoba untuk tidak menatap kanan kiri di sekelilingnya agar tidak dicurigai. Benar saja, ada 20 orang laki-laki sedang berkumpul di dekat pohon yang rindang. Mereka ternyata sedang menunggu kehadiran Surti. Eta bos si kembang desa nak. Saha eta? Tanya si bos dari perkumpulan itu. Namina Surti. Si bos itu sekejap saja melihat sosok Surti, lalu menghilang dengan cepat. Kemana si Surti itu? Tanya si bos. Kok nggak ada? Cepat cari. Surti ternyata bersembunyi di balik tumpukan sayur mayur si tukang jualan langganannya. Mang, Surti izin sembunyi ya. Oh iya, Neng, gak apa-apa Neng. Benar apa yang dikatakan oleh Joko. Ada mata-mata yang mengawasi Surti sejak lama. Surti menutup mulut dengan kedua tangannya. Dia ketakutan. Komplotan bos besar itu mendatangi pedagang sayur langganan Surti dan menanyakan keberadaan Surti. Mang, aya awewe teu? Ayana sayur, awewe mah henteu aya, jawab tukang sayur itu. Surti sempat tertawa kecil melihat tingkah kocak dari tukang sayur langganannya. Namun memang benar juga, tukang sayur itu hanya menjual sayur, bukan wanita. Maksud saya teh, lihat perempuan memakai selendang merah kesini tidak? Tanya orang itu. Henteu Mang. Surti memegangi celana tukang sayur itu sambil memberikan kode. Tukang sayur itu mengangguk kecil. Sepertinya dia lagi beli buah-buahan di warung sebelah sana, ujar tukang sayur itu sambil menunjukkan arah. Oh gitu, hatur nuhun Mang. Iya, sami-sami. Surti menghela nafas. Mata-mata itu telah pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Mang, hatur nuhun ya. Iya tuh Neng, udah sana pulang cepet. Surti beranjak dari tempat persembunyiannya dengan segera keluar dari pasar. Surti berlari untuk menghindari kejaran dari mata-mata itu. Gaun dan selendang merahnya menggebyar terkena angin kencang. Dia menyadari apa yang dikatakan Joko itu benar. Dia sedang dalam posisi pembuntutan dari mata-mata itu sejak 1 bulan terakhir. Surti melihat seorang pria dengan kepala tertutup topeng dan berlambang PKI. Tangan pria itu memegangi pisau tajam sambil menodongkannya ke arah Surti. Surti terdiam dan tak bisa berkata-kata. Air matanya menetes perlahan membasahi lesung pipi imutnya. Surti mundur beberapa langkah sambil menengok kanan kiri sekitarnya. Mengapa dia sudah tercegat terlebih dahulu? Apakah ini bagian dari rencana mata-mata itu? Surti, jika kamu menyerahkan diri, aku tidak akan menangkapmu dengan paksa, ucap pria bertopeng itu. Kamu siapa? Menghalangi jalan orang adalah tindakan kejahatan, ucap Surti. Cepat kemari, si kembang desa, ucap pria bertopeng itu. Surti tidak meladeni perkataannya. Dia berlari ke arah hutan. Pria bertopeng itu mengejarnya. Surti terus berlari. Dia tidak memikirkan bagaimana jadinya jika tertangkap dengan pria itu. Arah pulangnya telah berbelok jauh. Yang terpenting sekarang dia harus menyelamatkan diri dari kejaran pria itu. Nafasnya tersengal-sengal. Surti merasakan kesakitan luar biasa pada perutnya. Tahan bentar, ucapnya sambil memegangi perutnya. Kaki Surti terkilir.
Pergelangan kakinya menghantam batu. Pergelangan kaki Surti agak bengkok. Dia berteriak minta tolong. "Tolong! Aduh, Akang! Tolong Surti, Akang!" teriak Surti sambil menangis. Pria itu mendekati secara perlahan. Pisaunya telah siap untuk menusuk-nusuk tubuh Surti. Surti terus merangkak. Belanjaannya dibiarkan begitu saja. Dia terus mencakar-cakar dedaunan kering sambil menarik tubuhnya. "Tolong!" teriak Surti berulang kali. Di depan Surti, pria itu telah berdiri tegak sambil menodongkan pisaunya. Surti mengangkat wajahnya. "Siapa kamu?" teriak Surti. "Bruk!" Surti pingsan dibuatnya oleh pria itu. Tonjokan mentahnya tepat mengenai kepala Surti. Pria itu menyeret Surti menuju suatu tempat. Kang Ujang merasakan hal aneh dari tadi. Mengapa Surti lama sekali mengantarkan makanannya? Apakah hari ini dia telat lagi? Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Ada apa ya dengan Surti? Batin Kang Ujang. Kang Ujang bergegas meninggalkan pekerjaannya. Dia beristirahat sebentar di gubuk reot yang telah dibangunnya bersama Surti tahun lalu. "Neng, kok kamu lama banget ya masak makanannya? Kamu lagi apa sekarang?" batin Kang Ujang. Kang Ujang melihat beberapa warga berlari berduyun-duyun menuju gubuknya. Mereka berlari dengan ekspresi muka yang sangat panik. Kang Ujang!" ucap warga tersebut. Iya, kumaha Kang? Aya naon?" "Surti Kang, Surti." "Aya naon? Ada apa dengan Surti Kang?" tanya Kang Ujang setengah panik. "Surti ditemukan meninggal dunia di tempat pembuangan sampah." Dek. Kang Ujang tak percaya. Hatinya belum bisa menerima. Ekspresi wajahnya tak bisa digambarkan lagi, antara percaya dan tidak percaya. Tapi mengapa orang yang dicintainya, orang yang baru dipeluknya pagi tadi, orang yang berjanji untuk sehidup semati, kini telah pergi duluan dengan cara yang tidak wajar? Kang Ujang, sadar Kang." "Surti meninggal," ucap Kang Ujang dengan wajah datar. "Kang, ayo atuh kita ke tempat kejadian." Tidak, Surti tidak boleh meninggal. Dia berjanji sehidup semati." Warga mencoba menenangkan kondisi Kang Ujang yang sudah memprihatinkan. Kang Ujang kemudian diarahkan menuju lokasi penemuan Surti. Dan memang benar, Surti meninggal dengan puluhan luka tusuk yang memenuhi tubuhnya. Ketika proses pengambilan jasad Surti, para warga mencium bau busuk bangkai yang menyerbak hingga ke atas lubang tersebut. Surti! Kang Ujang mendatangi lokasi kejadian dengan kondisi yang penuh dengan lumpur. "Ujang, sabar Jang, sabar!" ucap beberapa warga. Tidak, Surti gak mungkin meninggal," ucap Kang Ujang. "Di sini ada tulang belulang manusia," ucap warga yang mencoba mengangkat jasad Surti. "Maksudnya Kang?" tanya warga lainnya. "Di sini tempat pembuangan mayat." "Hah?" Warga sontak tak percaya. Tempat itu ternyata tempat pembuangan mayat. Warga mengangkat jasad Surti ke atas sambil menutup hidungnya. Beberapa warga yang melihat kondisi Surti langsung pingsan di tempat. Begitu biadab dan kejamnya orang yang membunuh Surti. Mata Surti masih melotot tajam. Itu artinya Surti dibunuh dalam keadaan disiksa. Kedua kakinya juga penuh darah. Kang Ujang baru ingat kalau Surti juga sedang hamil. Bayi yang dikandung Surti telah gugur. Astagfirullah. Warga membawa jasad Surti ke rumah Kang Ujang. Sementara Kang Ujang, dia masih tak sanggup melihat wanita yang dicintainya harus meninggalkannya dulu. Surti dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman umum desa tersebut. Para warga berpikiran bahwa Surti akan membalaskan dendam dengan pelaku pembunuhan tersebut. Kang Ujang hanya bisa terdiam di rumahnya. Kini rumahnya tampak sunyi dan sepi. Tak ada lagi orang yang bisa dipeluknya. Tidak ada lagi orang yang membuatkan kopi untuknya. Kang Ujang tampak putus asa dan sudah tak kuat lagi menahan penderitaan ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Cintanya telah menyatu dengan tubuh Surti.
Tangannya terasa hampa jika tidak memegang lesung pipi imut Surti sehari saja. Kang Ujang enggan mengangkat kepalanya. Dia bersikukuh untuk menunduk dan menunggu kedatangan Surti kembali ke rumahnya. Setelah semua proses pemakaman selesai, para pelayat meninggalkan rumahnya satu persatu. Rumahnya menjadi hampa, sunyi, dan sepi. Hanya kesendirian yang dihadapkan oleh Kang Ujang. Kang Ujang beranjak bangun untuk menutup pintunya. Namun, ketika dia hendak menutup pintunya, telah berdiri tegak pria asing dengan rambut ikal dan tubuh yang agak tinggi. "Kamu siapa?" tanya Kang Ujang. "Aku tahu siapa yang membunuh Surti," ucap Joko. "Maksudmu?" Joko menengok kanan kiri sekitarnya. Dia menutup pintu rumah Kang Ujang. Kang Ujang kebingungan apa yang ingin disampaikan oleh pria itu. "Kita harus bicara ini secara diam-diam. Aku tidak mau target selanjutnya adalah kamu," ucap Joko. "Kamu siapa?" "Aku Joko. Aku telah lama datang di sini. Aku akan menceritakan detailnya. Tapi sebelum itu, matikan lilin rumahmu." Kang Ujang menuruti permintaannya. Setelah lilin telah dimatikan, Kang Ujang merasakan hawa membunuh yang kuat dari tubuh Joko. "Aku merupakan anggota PKI yang turun gunung. Aku tahu siapa yang membunuh istrimu. Namanya Surti kan istrimu?" Kang Ujang langsung melayangkan bonggaman tangannya ke wajah Joko. Namun Joko dengan cepat menepisnya dan mengunci pergelangan tangannya. "Jika kau ingin mati, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Mengerti?" Kang Ujang mencoba untuk menenangkan diri. Sepertinya orang yang membunuh Surti adalah orang yang memiliki bela diri. Joko melepaskan tangan Kang Ujang. "Sejujurnya aku datang untuk membantumu." "Mengapa kau membantuku?" "Karena aku mencintai Surti." Kang Ujang tak percaya. Surti selama ini dicintai oleh orang lain selainnya. "Begini, orang yang membunuh istrimu adalah salah satu dari kelompok komplotan PKI. Kami turun gunung untuk menjarah desa ini. Tapi ketika aku tahu bahwa salah satu targetnya adalah Surti, aku tidak punya keinginan hati untuk membunuhnya. Aku malah mencintainya," ucap Joko. "Memang benar, hasrat membunuh akan hilang ketika kita menemui orang yang kita cintai. Sekelas penjahat saja bisa bertekuk lutut ketika melihat pesona kecantikan dari Surti. Lah, tempat ini telah di blacklist, jadi zona hitam. Kau bisa pergi dari sini sebelum fajar. Mereka akan datang untuk menjarah seluruh warga yang ada di sini. Kau tahu tempat pembuangan sampah itu? Itu adalah tempat pembuangan mayat. Mereka yang telah dibunuh akan dibuang ke tempat itu," Joko menambahkan. "Aku tidak ingin kau terlalu banyak ikut campur dengan ini. Aku melepaskanmu karena kau suami Surti. Aku mencintai Surti. Karena itu aku menghormatimu." Kang Ujang hanya terdiam sedari tadi. Apakah benar PKI akan turun gunung seperti yang pernah dikatakan Surti? "Apakah mereka juga akan mencarimu jika kau berkhianat dengannya?" ucap Kang Ujang. Joko terdiam. Kali ini pertanyaan itu menyesakkan hatinya. Dia mengeluarkan pisau dari belakang kantungnya. Joko melepaskan sapu tangan miliknya. Dia melukai tangannya sendiri. Darahnya berjatuhan di lantai rumah Kang Ujang. "Pengkhianat seperti darah yang menetes. Dia akan terus keluar selama lukanya belum tertutup. Artinya, dia akan terus selamat selama kau mau tutup mulut," Joko menambahkan. "Aku akan melakukan ini karena mencintai Surti," ucap Joko lagi. Kang Ujang tahu kematian Surti masih hangat. Itu artinya arwah Surti juga masih berkeliaran di sekitar rumah. Kang Ujang masih tak menyangka dengan penjelasan Joko. Jika Surti dibunuh oleh komplotan PKI itu, artinya Joko menolak pembunuhan Surti karena dia mencintai Surti. "Bisakah aku meminta bantuanmu?" tanya Kang Ujang. Joko menundukkan kepalanya ke lantai sambil menginjak-injak darahnya. "Cepat katakan," ucap Joko. "Apa kau percaya bahwa seseorang yang meninggal dengan tidak wajar dan masih ada urusan yang belum selesai di dunia, arwahnya tidak akan tenang?" tanya Kang Ujang. "Hal mitos seperti itu tidak akan bisa aku percayakan lebih jauh.
Bersikaplah logis agar pikiranmu tidak sempit. Aku tak menyangka Surti akan meninggal dengan hal yang tidak wajar. Aku juga merasakan kehadiran Surti di rumah ini. Jelas Kang Ujang sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah kamar Surti. Pintu kamar Surti tertutup dengan sendirinya. Joko merinding melihat hal itu. Tubuh Joko mulai bergetar hebat. Kehadiran Surti tak bisa disangkalnya dengan nalar. Apa maksudnya ini? Tanya Joko. Kau memang mencintai Surti, tapi kau tidak bisa merasakannya. Kau tak pantas untuk mencintai Surti, ucap Kang Ujang. Brengsek, tahu apa kau tentang perasaan? Tanya Joko. Perasaan tak akan pernah pudar selagi hal yang kau cintai telah tiada. Tapi sebaliknya, jika dia mencintai hanya untuk pelarian, dia tidak akan mungkin merasakan perasaan kekasihnya walau telah tiada sekalipun, jelas Ujang. Kang Ujang menuju kamar Surti. Dia membuka pintunya secara perlahan. Ketika Kang Ujang baru memegangi gagang pintu kamar Surti, dia mendengar suara tangisan kecil seperti orang yang sedang menahan rasa rindu. Joko yang mendengar itu langsung mengambil pisaunya dari belakang untuk berjaga-jaga jika suatu saat arwah Surti menyerangnya. Kang Ujang tersenyum. Dia tampak bahagia mendengar suara tangisan Surti dari balik pintu kamar. Neng gak usah nangis lagi ya. Kang Ujang mencoba untuk menenteramkan arwah Surti. Kang Ujang membiarkan Joko mendengarkan tangisan Surti. Jadi, apakah kamu percaya dengan ini? Tanya Kang Ujang. Joko terkejut mendengarkan tangisan Surti. Dia dengan cepat meninggalkan rumah Kang Ujang. Sementara itu, para warga mulai resah dengan kematian Surti. Mereka mulai membuat asumsi miring terhadap kematian Surti. Tempat ditemukannya Surti tergeletak kaku kini menjadi momok menakutkan bagi para warga ketika malam hari tiba. Konon si Surti sering menampakkan di tempat itu dengan kondisi wajah yang penuh dengan amarah dan dendam. Anehnya, apa yang dikatakan Joko tidak benar. Faktanya, komplotan PKI tidak turun gunung. Hal ini membuat Kang Ujang mulai bertanya-tanya, siapakah pembunuh Surti sebenarnya? Suasana pasar tidak seramai dulu sebelum Surti meninggal. Banyak barang dagangan yang tidak laku. Panen juga banyak yang gagal. Kebanyakan orang lebih memilih menahan diri di rumah dibanding berurusan dengan kematian Surti yang masih dipertanyakan. Kang Ujang sangat terpukul mendengar keluhan para warga. Kang Ujang dituntut untuk menggali kuburan Surti dan memindahkannya ke lain tempat. Namun Kang Ujang tidak enak hati. Kang Ujang, para runten ya mah, tolong atuh makam Surti dipindahkan dari desa ini. Sepertinya makam Surti membawa kesialan dan arwahnya masih belum tenang, ucap warga. Maaf atuh, saya belum bisa. Kang Ujang hanya bisa menjawab hal itu sedari tadi. Dia masih belum tega untuk menggali makam Surti yang telah lama menyatu dengan tanah. Namun, ketika menuju hari ke-40 kematiannya, Surti hadir kembali bersamaan dengan dendamnya. Kala itu, Kang Ujang baru pulang dari sawah. Karena tidak ada yang melayani makanannya, Kang Ujang akan membuat makan sendiri. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dengan keadaan bingung, Kang Ujang mendapati banyak makanan di atas mejanya. Ini siapa yang masakin? Kang Ujang segera menuju meja makan. Ketika dilihat, makanan itu berubah drastis. Piringnya penuh dengan cacing hidup, lengkap dengan tanah kuburan. Bakul nasinya terisi belatung yang amat menjijikan. Meja makan yang penuh dengan makanan lezat yang diharapkan sebagai pengganti tenaga Kang Ujang yang lelah, kini berubah menjadi pesona yang menjijikan. Kang Ujang muntah di tempat sambil keluar rumahnya. Di luaran rumah, ada dua orang warga yang melihat Kang Ujang sedang muntah-muntah. Alhasil mereka berdua segera membantu Kang Ujang dan menanyakannya apa yang terjadi. Mbak, tolong makanannya. Makanannya berubah menjadi belatung dan cacing, teriak Kang Ujang. Karena penasaran, dua orang warga itu masuk ke dalam untuk melihat sedang apa yang terjadi. Ketika melihat meja makan, ternyata cacing dan belatung itu sudah menghilang.
warga percaya bahwa Surti sedang membalaskan dendam terhadap dengan pelaku yang telah membunuhnya. "Saya harus bagaimana, Pak?" tanya Kang Ujang dengan raut wajah yang penuh ketakutan. Kali ini Kang Ujang merasakan keganjilan yang luar biasa. Sepertinya Surti benar-benar ingin membalaskan dendam. "Bapak sementara ini harus meninggalkan rumah. Lebih baik Bapak pulang kampung dahulu hingga keadaan membaik. Tidak baik Bapak masih di tempat ini," ucap warga. "Baik Pak, saya akan pulang kampung besok. Tapi izinkan saya malam ini untuk menginap 1 hari di rumah Bapak." Kang Ujang tidak tahu mengapa Surti belum juga tenang. Apakah orang yang membunuhnya ternyata orang terdekat Kang Ujang? Malam harinya, ada seorang warga yang melihat sosok Surti sedang menangis di tempat ditemukannya sosok Surti. Karena warga yang lewat itu mengetahui sisi supranatural, dia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Surti. Katanya Surti akan terus mencari pembunuhnya walau bertahun-tahun lamanya. Jika sudah ditemukan, dia akan tenang kembali. Namun pembunuh itu tidak ditemukan sama sekali hingga Kang Ujang meninggal dunia. Teror Surti masih terus menghantui tempat itu. Lalu siapakah Joko? Narasumber beralasan bahwa yang membunuh Surti adalah Joko itu sendiri. Joko tidak ingin Surti hamil karena Kang Ujang, hingga kecemburuannya meningkat. Surti tetap ingin mencintai Kang Ujang. Dan isu tentang PKI pun hanya buatan Joko semata, agar Surti takut dan meminta perlindungan padanya. Hal ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan Surti untuk memilih Joko daripada Ujang. Setelah beberapa tahun lamanya, beberapa meter dari tempat ditemukannya Surti meninggal dunia, telah dibangun pabrik beras yang besar. Para pekerja di sana kerap diganggu oleh sosok Surti. Dari sering memboncengi motor pada tengah malam, menangis, bahkan tertawa sambil memegangi pundak para pekerja yang pulang malam karena lembur. Yang lebih mengejutkan, beberapa hari kemarin, sosok Surti muncul dan menyebabkan kecelakaan besar antara truk dengan motor. 2 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Sopir truk meyakini bahwa sebelum dia menabrak, ada sosok wanita bergaun merah tengah melintas sembarangan. Sopir truk kehilangan kendali dan menabrak motor yang dikendarai 2 orang dan 2 pengendara itu meninggal dunia. Innalillahi. Hingga sekarang, sosok Surti masih dijadikan momok yang menakutkan ketika melintasi jalanan tempat ditemukan jasadnya itu. Jika tidak izin, seperti ucapan para runten, buyut, dan membunyikan klakson, konon sosok Surti akan mengganggunya. Kejadian lainnya, ketika ada pengendara motor yang menjemput adiknya untuk pulang ke rumah. Sebut saja Mas Wawan. Mas Wawan menjemput adiknya di tempat depan pabrik beras tersebut. Ketika sampai, dia mendapati adiknya menunduk lesu dengan pandangan yang sangat dingin. Mas Wawan menyuruh adiknya untuk naik ke motornya dengan cepat. Ketika dalam perjalanan, adik Mas Wawan hanya diam tanpa suara dan ekspresi apapun. Namun ketika dia tengah perjalanan, Mas Wawan ditelepon oleh seseorang. Karena kemungkinan penting, Mas Wawan memperlambat motornya dan mencoba mengangkat ponselnya. Ketika diangkat, ternyata yang menelpon adalah adiknya sendiri. Dan ketika melihat di spion motornya, ternyata wanita bergaun merah itu adalah Surti. Surti terbang sambil menertawakan Mas Wawan. Saking merindingnya, Mas Wawan dan seluruh tubuhnya gemetaran tidak henti-henti. Sampai sekarang pun, sosok Surti masih mengganggu para pekerja, warga dan yang lainnya. Kata warga di sana, sosok Surti tidak akan hilang dendamnya sebelum membalaskan dendamnya kepada si pembunuhnya. Cerita ini diekspos dari salah satu tempat di daerah Jawa Barat yang terkenal dengan teror kuntilanak merah, dan itu adalah Surti. Selesai. Sebelum kita mengakhiri ini, yuk kita Al-Fatihahin buat Surti ya, supaya Qur'annya itu nggak ganggu lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Rabbi ighfirli wa li amin. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tulisan atau dalam pembawaan saya dalam membacakan kisah ini. Semoga kita mendapatkan pembelajaran dari apa yang sudah saya kisahkan. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Wira. Terima kasih teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah
Alhamdulillahirabbil alamin.